kabar? Jumpa lagi dengan kegiatan Bia Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Tema kegiatan kita kali ini adalah Aku mau taat seperti Bunda Maria. Adik-adik, kita nyanyi yuk. Kasih-Mu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk semakin menunjukkan cinta dan bakti kami kepada Bunda Maria dengan patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang keren, yuk kita simak cerita berikut ini. Pada suatu malam, ada dua kakak beradik yang secara diam-diam pergi dari rumahnya tanpa bilang-bilang pada orang tuanya. Mereka pergi jauh dari rumahnya agar bisa bermain-main di luar rumah tanpa ketahuan oleh orang tuanya. Kedua anak itu asik sekali bermain, sampai-sampai mereka lupa jalan ke rumah. Saat mereka bingung bagaimana caranya pulang ke rumah, tiba-tiba sang kakak teringat ucapan ibunya yang pernah mengatakan bahwa jika kita dalam kesusahan, kita bisa berdoa kepada Bunda Maria agar Bunda Maria bisa menjadi perantara bagi kita dan menolong apa yang kita butuhkan. Lalu kedua anak itu segera berdoa Salam Maria seperti yang diajarkan oleh mamanya kepada mereka. Dan setelah mereka berdoa Salam Maria, kedua anak itu seolah-olah mendapat kekuatan untuk berani jalan pulang ke rumah mereka. Dan akhirnya mereka pun dengan selamat sampai di rumah mereka dan bertemu dengan kedua orang tua mereka. Lalu kedua anak itu meminta maaf kepada orang tuanya karena telah pergi dari rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan ya? Nah, setelah kalian mendengarkan kisah tadi, tolong dijawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dialami oleh kedua kakak beradik itu, adik-adik?
mereka kabur dari rumah, lalu asik bermain di luar rumah sampai lupa waktu dan lupa jalan pulang. Lalu, apa ya yang mereka lakukan saat mereka lupa jalan pulang? Iya, betul sekali. Mereka berdoa kepada Bunda Maria, memohon kekuatan sehingga mereka dapat menemukan jalan pulang ke rumah. Adik-adik sekalian, ayo ambil kitab sucimu. Kita hari ini akan bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, berdasarkan bacaan kitab suci tadi, apa yang bisa kita ambil? Ya, Bunda Maria percaya dan patuh pada Allah. Maka kehendak Allah lah yang harus ditaati, bukan kehendaknya sendiri.
Terkadang rencana Allah kadang tidak kita mengerti, tapi kita harus percaya rencana Allah pastilah yang terbaik untuk kita. Adik-adik, kini saatnya kita bersama-sama membangun niat untuk aku mau taat pada Mama dan Papa seperti Bunda Maria taat kepada Allah. Aku mau berdoa Salam Maria. Aku mau belajar doa Rosario. Ketiga niat kita tadi, yuk kita tulis dalam bentuk hasil karya mosaik Rosario. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat mosaik Rosario. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu 1. Gambar Rosario di kertas HVS. Kedua, buat salib di kertas berwarna. Ketiga, kertas krep, lem, dan gunting. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Potong kertas krep yang sudah disediakan, lalu dibentuk bulatan kecil sebanyak 15 butir. Lalu, butiran-butiran kertas krep tersebut diberi lem dan tempel pada lingkaran gambar Rosario. Tempel juga bentuk salib yang sudah dibuat dari kertas berwarna. Lalu, tulis deh ketiga komitmen kita tadi di dalam mosaik Rosario kita. Mudah kan? Oh iya adik-adik, kalau kamu tidak punya kertas krep di rumah, butir-butir Rosarionya diwarnai saja ya. Bisa kan? Pasti bisa. Adik-adik, kita sudah tiba di ujung perjumpaan kita kali ini. Mari kita bersama-sama menutup perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah Kau beri kesempatan untuk belajar menghormati Bunda Maria. Bantulah juga kami agar dapat melaksanakan niat baik kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu penutup bersama-sama. Di lordes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Adik-adik yang baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.